Habis makan kok ngantuk sih? Kakak sih makannya kebanyakan, jadi kekenyangan tuh. Makanya kalau makan jangan sampai kekenyangan. Habis masakan ibu enak sih. Nggak usah menguji lah. Bu, Arif istirahat sebentar ya bu. Nih, nanti kalau ada teman kakak datang, tolong bangunkan ya. Kakak kalau sudah tidur susah dibangunin. Sudah, nanti ibu yang bangunkan ya. Iya bu. Ya bu. Apa sih yang jatuh An? Kotak ini bu. Bunyi merupakan bagian dari kehidupan kita. Berbagai bunyi-bunyian sering kita dengar di sekeliling kita, dari yang enak didengar sampai bunyi yang tidak enak didengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Bagus, silakan masuk Kak. Iya, harus ada. Ada, sebentar ya. Bagus. Silakan masuk Gus. Iya, bunyi sih tidur. Tapi Kenapa? memang sih aku ngantuk sekali. Tiba-tiba ada aja yang ganggu. Wah, kalau aku pasti sudah pusing. Kita belajar IPA ya? Iya. Sampai di mana ya pelajaran kita? Coba lihat. Nih. Kalau nggak salah, nah tentang bunyi. Iya. Tuh lihat tuh di halaman ini tuh. Iya, betul. Di sini tertulis apakah sebenarnya bunyi itu bunyi ditimbulkan oleh getaran benda yang merupakan sumber bunyi. Sumber bunyi bisa berasal dari benda hidup atau berasal dari benda mati. Lautan hanya kolam susu. Benarkah bunyi ditimbulkan oleh getaran benda? Tiada badai, tiada topan kau temui. Untuk membuktikannya, ikuti percobaan berikut. Sediakan kotak berlubang. Pasangkan karet pada kotak. Petiklah karet itu.
Pada saat terdengar bunyi, karet itu bergetar. Sehingga dapat disimpulkan, karet yang bergetar mengeluarkan bunyi. Berikutnya, ambil penggaris plastik, jepit salah satu ujungnya pada penjepit. Sedangkan ujung lainnya ditarik, kemudian lepaskan. Penggaris akan bergerak berulang-ulang. Gerakan penggaris dari A ke B, terus ke C, lalu kembali ke A lagi, disebut satu getaran. Banyaknya getaran tiap detik disebut frekuensi, dan satuannya dinyatakan dengan hertz. Sedangkan waktu untuk melakukan satu getaran disebut periode. Jika kita berbicara, berarti kita mengeluarkan bunyi. Coba Gus kamu nyanyi dan letakkan 2 jari di leher tepat di tenggorokan kamu. Begini? Iya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa yang kamu rasakan, Gus? Ada getaran, Rif. Coba ya, aku lanjutkan bacanya. Di dalam rongga tenggorokan terdapat pita suara. Pita suara ini dapat digetarkan oleh udara yang berasal dari napas kita. Jika pita suara bergetar, keluarlah bunyi dari mulut kita. Tinggi rendahnya suara diatur oleh otot-otot yang terdapat di sekeliling pita suara. Orang bilang tanah kita tanah surga, tanpa sayuran batu jadi tanaman. Pada saat seseorang menyanyikan lagu yang iramanya atau nadanya tinggi, getaran pita suaranya tinggi. Sebaliknya, bila nadanya rendah, getaran pita suaranya rendah. Padaku paman berjanji mengajak ibu di desa, hatiku riang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, mengirim kerbau ke kandang. Gus, kamu ingat nggak? Alat musik itu kan termasuk juga sumber bunyi. Iya, aku ingat. Biola dan suling suaranya lebih melengking daripada drum dan gitar. Memang benar, tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi sumber bunyi. Seruling memiliki frekuensi lebih tinggi dibanding gong. Gitar mempunyai senar yang ukurannya berbeda-beda. Senar yang paling kecil memiliki frekuensi tinggi, sedangkan senar yang paling besar frekuensinya rendah. Bunyi yang tinggi menandakan jumlah getaran tiap detik atau frekuensi sumber bunyi tinggi. Sebaliknya, jika bunyi yang terdengar rendah, jumlah getaran tiap detik atau frekuensi sumber bunyi rendah. Sedangkan lubang pada kayu gitar dapat memperkeras bunyi senar yang dipetik karena udara dalam kotak ikut bergetar.
Peristiwa ini disebut resonansi. Selain gitar, banyak alat-alat musik atau alat lainnya yang memanfaatkan prinsip resonansi. Untuk membuat alat musik sederhana diperlukan kertas tebal, gunting, resonansi, sedotan. Aku juga punya. Semuanya sudah ada nih, Rif. Oke, sekarang kita mulai. Kita potong sedotan ini kira-kira kurang lebih 4 cm. Lalu ujungnya diruncingkan. Coba sekarang kamu tiup. Nah, kalau sudah sesuai bunyinya, sekarang kita siapkan kertas tebal. Nih, dan kita buat bentuk seperti corong. Buatlah beberapa trompet dari sedotan minuman dengan ukuran panjang yang berbeda-beda dan bandingkan apakah bunyi yang dihasilkannya juga berbeda.